Anti ribet, anti pusing, simpelin aja. Yuk, come on. Oke, kali ini aku ngerjain soal dari buku Intan Pariwara, matematika wajib kelas 10, uji kompetensi 3. Nah, buat kalian yang baru pertama kali ke channel ini, jadi di video-video sebelumnya aku ngebahas soal-soal dari buku Intan Pariwara. Nah, selain dari kelas 10, aku juga ngerjain soal-soal dari kelas 11 dan 12. Ya udah, langsung saja kita ngerjain soalnya. Nah, nomor 1, penyelesaian pertidaksamaan berikut. Nah, kalau bentuknya kayak gini, kita pakai rumus yang ini. Mutlak fx kurang dari a, maka bentuknya kayak gini ya. Kalau misalkan fx-nya itu lebih besar, kita pakai yang ini ya. Karena di soal bentuknya kayak gini, ya udah kita pakai yang ini aja. Nah, si a nya itu 5, jadi minus 5 kecil dari fx nya itu x tambah 1. Nah, a nya itu 5. Oke. Nah, ini kita kurangi 1, ini di sini kurang 1 dan di sini juga kurang 1, jadi minus 5 kurang 1 x tambah 1, ini dikurang 1, ini 5 kurang 1, tujuannya biar di dalamnya cuma x aja. Nah, ini berarti minus 6, ini tinggal x, ini 4. Nah, ini jawabannya, jadi jawabannya yang E. Oke, lanjut nomor 2. Nah, himpunan penyelesaian pertidaksamaan. Nah, ini berarti kalau bentuknya lebih besar, kita pakai yang ini, sifat ini. Berarti kita makainya yang rumus fx kurang dari minus a atau fx lebih besar dari a. Nah, tanda lebih sama dengannya ini tergantung soal. Di soalnya kan nggak pakai sama dengan, berarti cuma lebih besar aja. Udah, fx nya itu 7x kurang 5 kurang dari minus 2 atau fx nya itu 7x kurang dari 5 lebih besar dari 2. Nah, ini minus 5 nya kita pindah ke kanan jadi positif 5. Nah, minus 2 ditambah 5 itu 3, atau ini juga jadi 7x, minus 5 nya pindah ke kanan jadi 2 tambah 5 7. Nah, ini x kurang dari 3 dibagi 7 atau x lebih besar 7 bagi 7 itu 1. Nah, ini hasilnya. Berarti jawabannya yang atau ya, berarti x kurang dari 3/7 atau x lebih besar dari 1. Jadi jawabannya yang B. Lanjut nomor 3 ya. Nomor 3 apa nih soalnya? Kalau kayak gini, kalian pindahin dulu minus 7 ke kanan. Jadi soalnya kayak gini, 3 kurang x kurang dari 7. Nah, kalau kayak gini kan udah nih, kita pakai sifat yang mana berarti? Pakai yang di bawah ini ya. Berarti minus a nya itu 7, fx nya itu 3 dikurang x. Ingat ya, di soal kita nggak pakai tanda sama dengan, jadi langsung saja lebih kecil, nggak pakai sama dengan, dari 7. Nah, ini 3 nya pindah keluar, ini kan positifnya di tengah kan 3, jadi kalau dipindah keluar tuh jadi minus. Jadi minus 7 dikurang 3 minus x, 7 dikurang 3 berarti ini minus 10 minus x 4. Nah, dibagi minus semua biar di dalam x jadi positif, jadi tinggal x doang.
Jadi ini minus 4 dan ini 10. Jadi jawabannya yang yang B. Ini sebenarnya kalau ditulis tuh ini apa namanya, ya X harusnya lebih besar dari 10, lebih besar dari minus 4, dan X itu apa ya, kurang dari 10. Ini soalnya kan tadi dibagi dengan minus, harus dibalik tandanya. Oke, jadi jawabannya yang B. Apa ini? Oh, sama aja berarti. Oke, kita tulis dulu soalnya. 4 2 mutlak 10 kurang 4x. Nah, lebih besar dari ini, minus satunya aku pindah ke kanan ya. Jadi ini 10. Nah, berarti kalau kayak gini kita pakai sifat yang pertama ya. Berarti sifat yang fx kurang dari minus a atau fx lebih dari a. Bentar, sorry, ini bukan 10, ini harusnya 12. Soalnya minus 1 ke kanan itu tambah 1. Nah ini apa namanya, kita lanjut aja ya yang ini dulu. Jadi fx nya itu 2 10 min 4x kurang dari minus 12 atau 2 10 minus 4x lebih besar dari 12. Oke. Ini duanya ke kanan itu membagi jadi minus 6 ya. Jadi 10 kurang 4x sama dengan minus 6 atau 10 minus 4x lebih besar sama dengan 6. Nah, ini kalian tinggal pindahin aja 10 ke kanan. Jadi minus 4x kurang dari minus 16 atau minus 4x besar dari 4. Minus ya, kan minus 10 pindah jadi minus 10 kan di sini. 6 kurang 10 minus 4. Jadi ini x kurang dari 4 atau x lebih besar dari 1. Jadi jawabannya yang mana? Mana sih, kok nggak kelihatan ya? X kurang dari minus 4 atau S, berarti yang A ya. Oke, lanjut nomor 5. Ini gimana nih soal 2 dikurang mutlak X mutlak 3. Nah, kalau kayak gini oke, lanjut nomor 6. Aduh. 6. Oke, kalau kayak gitu ya kita kuadratin kedua ruas saja. 5x minus 4 kuadratin besar dari 3x minus 12 dikuadratin. Nah, ini 5x kurang 4 kuadrat dikurang
3x minus 12 kuadrat dari 0. Nah, ingat sifat ini, misalkan a kuadrat, ini misalkan b kuadrat. A kuadrat min b kuadrat itu sama dengan a tambah b kali a kurang b. Nah, berarti ini 5x minus 4 si a nya, terus ditambah si b 3x minus 12. Nah, terus dikali a 5x kurang 4 dikurang b nya berapa, 3x minus 12 lebih besar daripada 0. Nah, ini kita sederhanain, ini jadinya 5x tambah 3x berarti 8x minus 4 dikurang 12 minus 16. Ini 5x kurang 3x berapa, 2x ya, 2x minus 4 dikurang minus 12 berarti positif 8, lebih besar sama dengan 0. Nah, berarti dapat ini apa namanya, si 8x kurang 16 sama dengan 0, berarti x sama dengan 2 atau berapa ya, 2x tambah 8 sama dengan 0, berarti x sama dengan minus 8 minus 4. Bikin garis persamaannya di sini itu minus 4, ini 2. Nah, sekarang kita cek daerah tengah ini benar atau salah. Kita ambil sampel salah satu angka di tengah-tengah minus 4 dan 2 itu salah satunya 0. Nah, aku masukin 0 ke sini ya, benar atau enggak. Kalau x aku ganti dengan 0, apakah pernyataan ini benar atau tidak. Kalau ini aku masukin 0, jadi 0 dikurang 4, ini minus 4, ini minus 4, ini 0 dikurang 12 minus 12. Apakah minus 4 lebih besar dari minus 12? Benar, berarti ini positif, jadi daerahnya itu di sini. Nah, jawabannya berarti himpunan penyelesaiannya itu daerah minus 4 kurang dari x besar dari 2. Jawabannya yang D. Wait, aku salah guys, ternyata ngeceknya bukannya di soal, di awal ini bukan. Kita harusnya ngecek masukin 0 tuh di sini harusnya ya, berarti ini salah ya. Cek ulang, coba aku masukin 0 di persamaan terakhir ini. Aku masukin 0 di sini, 8 kali 0 0 kurang 16 berarti ini minus 16. Ini 8, berarti minus 16 kali 8 itu minus. Apakah minus lebih besar dari 0? Salah ya, berarti daerah ini negatif, berarti daerah yang benar itu daerah ke sini. Nah, daerah ini jawabannya benar, berarti yang benar itu x kurang dari minus 4 atau x lebih besar sama dengan 2. Jadi jawabannya yang B ya. Ya, kalian ngeceknya yang di sini, yang persamaan terakhir, bukan yang di awal. Sorry. Oke, langsung tulis ya. Jadi ini aku misalkan y sama dengan mutlak x kurang 1. Aku ganti dengan y semua soalnya, berarti y kuadrat kurang 3y tambah 2. Oke, dia itu lebih besar sama dengan 0. Ini kalau dipecah jadi y minus 2 y tambah min ya, minus 1. Oke, bener ya berarti. Terus ini kok dipecah jadi y sama dengan 2 atau y
sama dengan 1. Oke. Untuknya. Lanjutnya kita bikin garis bilangannya. Ini 1, ini 2. Kita cek yang di 0 aja di daerah sini, berarti apakah benar pernyataan ini. Ini masukin 0 jadi minus 2. Ini 0 minus 1. Minus 2 kali minus 1 positif 1. 1 lebih besar dari 0, ternyata benar. Berarti ini daerah benar. Ini juga daerah benar. Ini daerah salah. Nah, berarti kita dapat ini Y itu kurang dari 1 atau Y lebih besar dari 2. Nah, dari untuk Y kurang dari 1 kita cari nilainya. Kalau Y kurang dari 1 kita ganti Y dengan mutlak X kurang 1 bisa dari 1. Nah, kita kuadratin jadi X kurang 1 pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2 lebih kecil daripada 0. Nah, ini kalau difaktorin kayak cara tadi, A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B. Ini A min B. Oke. Berarti ini yang A ya, min 1 tambah 1 dikali X min 1 kurang 1 kecil dari 0, berarti ini X, ini X. Oke, yang ini X minus 2 kecil dari 0, berarti dapat garis bilangan ini 0, ini 2. Berarti kita cek, misalkan kita cek 1 ya, yang di tengah aja 1 ya, berarti 1, ini 1 kurang 2 itu minus 1. Tadi ini 1 ya, ini minus 1. 1 kurang 1, 1 kali min 1 itu min 1. Min 1 lebih kecil dari 0, ini benar. Nah, berarti untuk yang bagian ini kita dapat penyelesaiannya bahwa 0 lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari 2. Ini pernyataan pertama kita. Pernyataan pertama lah yang tepat. Terus lanjut untuk Y lebih besar dari 2, yang ini kita cari yang ini. Kalau Y lebih besar dari 2 kan X mutlak X kurang 1 besar dari 2. Nah, kita pakai kuadrat lagi, X kurang 1 kuadrat dikurang 2 lebih besar dari 0. Kita pakai cara yang A kuadrat min B kuadrat, jadi si A nya X kurang 1 ditambah 2 dikali X kurang 1 kurang 2 lebih besar daripada 0. Oke, jadi ini X tambah 1, yang ini X kurang 3 lebih besar daripada 0. Oke, kita bikin garis bilangan. Nah, ini garis bilangan yang ini kan ini 1 ya, ini 1. Oke, ini minus 1 kan, kalau ini kan 3. Nah, kita cek yang di tengah aja, kita ambil sampel angka 0. Nah, kalau aku masukin ini 0 berarti positif, negatif.
Jadi kalau dikali itu negatif lebih besar daripada 0 itu salah, berarti ini daerahnya salah. Yang benar itu daerah sini. Berarti yang benar itu X kurang dari min 1 atau X lebih besar dari 3. Ini pernyataan yang kedua. Nah, kita dapat ini dan ini. Nah, di soal kita cek lagi. Itu kan ada 3 pernyataan, X kurang dari A, yang ini, dan yang inilah X kurang dari D. Berarti si A itu yang ini, A itu berarti minus 1, B itu berarti 0, B itu 0, C itu berarti 2, D itu ini ya, berarti D itu ini si 3. Nah, di soal ditanyakan A plus B plus C plus D, berarti jumlahin aja ini semua. Jadi kalau dijumlah ini berapa? Min 1, positif 1, 4. Tadi hasilnya 4. Jadi jawabannya yang E. Panjang banget ini. Udahlah, kalian ini ya, screenshot aja prosesnya. Oke, udah. Kita lanjut. Nomor berapa ini ya? Nomor 8 ya. Tulis dulu nomor 8. Berarti ini nomor 8. 8 itu mutlak X tambah 3 dikurang 5 tambah X dari 0. Nah, ini kalau diubahin jadi X tambah 3 mutlak. Ini minus, berarti ini minus 5. Ini tetap ini minus X. Ini kalau kalian kali masuk nanti sama kayak ini minus 5 minus kali minus jadi positif X. Ini kita cuma ngeluarin tandanya aja. Nah, ini mutlak ya. Nah, caranya kalian kuadratin aja. Jadi nanti kuadrat 2, ini kuadrat 2, ini kayak A kuadrat dikurang B kuadrat. Nanti hasilnya itu ini X tambah 3 ditambah 5 kurang X dikali, terus ini siapa namanya ya? Kalau sampai lupa. X tambah 3 dikurang 5 minus X kurang dari 0. Nah, ini kita jumlahin. Ini X nya habis ya, berarti X habis sisa 8. Yang ini X tambah X 2X minus 3 dikurang 5 minus 8 lebih kecil daripada 0. Oke, ini berarti 16X minus 64 daripada 0, berarti 16 lebih kecil daripada 64 X. Nah, X sama dengan berarti berapa ini? 4 ya. Empat bukan sih? Bentar. Ini harusnya minus ya. Salah tanda aku. Ya udah, hapus dulu ya. Ini harusnya positif. Bambang, pantesan kok nggak ada di opsi. Aku tulis ulang ya. Berarti ini tadi udah dapet 8 kali. Nah, ini 2x. Nah, ini plus 3 kurang 5 itu minus 2. Besar daripada 0. Oke.
Nah ini 16x kurang 16 sama dengan 0, berarti 16x kurang dari 16, x lebih kecil dari 1. Nah ini jawabannya yang A ya. Sorry guys, aku nggak lupa tanda. Udah jam berapa ini? Jam 1. Oke, lanjut nomor berapa ini? 9 ya. Ya udahlah. Nomor 9. Ini apa ini? Oke, x tambah 1 mutlak dikurang 2 kurang 3x mutlak sebesar x kurang dari 6. Untuk nomor 9 aku jadinya pakai aplikasi aja, itu namanya Wolfram, atau kalian bisa cek di videoku sebelumnya, itu ada aplikasi namanya Skoratik. Kalian bisa pakai itu buat ngerjain soal matematika langsung persamaannya aja, jangan pakai penjelasan, kalian scan aja. Nah ini pas aku ngecek di aplikasi ini jawabannya berapa ya, ini pokoknya min 3x, ini jawabannya yang A. Soalnya aku tadi pas ngerjain tuh nggak ketemu, nggak tahu kenapa ya. Ya udah, di sini juga ada cara-caranya sih, nanti kalian tinggal ikutin aja. Mungkin aku langsung nomor 10 aja ya. Ini udah jam 1. Udah, semoga selesai ya malam ini. Manusia merupakan makhluk umotermik, yaitu makhluk berdarah panas yang suhu tubuhnya relatif konstan terhadap perubahan suhu tubuh, dipertahankan dalam batas normal, yaitu tidak lebih dari suhu normal. Jika suhu normal manusia, kisaran ini, kalau di ini ya, berarti misalkan X itu suhu manusianya, suhu tubuh manusia. Nah X rata-rata itu suhu rata-ratanya. Nah ini kalau ditulis ini dalam mutlak ini berarti X kurang X ini itu hasilnya 0,3 derajat Celcius. Nah X kurang suhu rata-ratanya kan ini 36,9, sama dengan 0,3 ya, seginilah, sorry. Tidak lebih ya soalnya. Nah ini kalau dimutlakin jadi X min 36,9 0,3 minus 0,3. Ini pindahin aja jadi X 0,3 ditambah 36,9, ini minus 0,3 ditambah 36,9. Nah ini jadi jawabannya ini berapa ya, 37,2. Kalau yang ini 36,6. jadi jawabannya yang B, minus 10 ya. Kita lanjut untuk nomor 1 yang bagian B. Yang satu bagian B ini aku ubah aja jadi gini, 3x min 4 mutlak kurang dari 12 ke kanan jadi 2. Ini 2 dari 12 dibagi 6. Nah ini sifatnya min A kurang dari fx kurang dari A. Berarti A nya 2 kurang dari fx nya 3x min 4. Si
2 sorry minus. Oke, minus 4 pindah berarti keluar tuh jadi positif 4. Jadi ini 2 3x 6, berarti x ini dibagi 3 semua jadi 2, ini 2/3. Nah, ini jawabannya. Nah, ini nomor 2, ini mutlak 1 kurang x tambah 2 kurang 7 itu minus 5. Nah, ini apa namanya, ini kan negatif. Nah, sedangkan nilai mutlak itu nggak pernah negatif, artinya ini otomatis plus, ini negatif. Jadi nilai bilangan real, nilai himpunnya itu ada semua berarti ya. Mungkin kata-katanya ya terpenuhi di semua bilangan real. Bilangan real. Oke. Himpunan penyelesaian X. Ya, ini ya apa namanya, untuk nomor 345 ini kalian kerjain aja soalnya mirip-mirip. Mungkin kalau ada pertanyaan kalian bisa DM di IG aku, insya Allah aku fast respon. Mungkin aku ngerjainnya bagian C itu yang nomor 4 dan 5. Karena ini ya mungkin jarang ngebaca soal kayak gini. Untuk kayak nomor 1 2 3 itu kan mirip-mirip pilihan ganda. Nah, ini nomor 4 ya. Pintu air Mengarai merupakan bagian dari sistem pengendalian banjir Jakarta. Fungsi ini ya akibat pengaruh cuaca, ketinggian air menyimpang lebih dari ini ya. Air menyimpang lebih dari 80 cm. Oke. Misalkan dan perubahan ketinggian air. Nah, ini kalau diformulasikan ini kurang lebihnya itu 750 cm. Soalnya ini di ketinggian pintu air itu dipertahankan 750 cm. Penyimpangannya itu lebih besar dari 80 cm. Nah, ini pakai sifat ini ya apa namanya, yang fx kurang dari a minus a atau fx lebih besar sama dengan a. Udah masukin fx nya itu h min 750 cm kurang dari minus 80, berarti h kurang dari ini berarti ini ya 670 atau H kurang 750 lebih besar dari nggak pakai sama dengan ya, sorry. Berapa ini 80, berarti H sama dengan 830. Nah, ini jawabannya, jadi intervalnya antara ini atau ini ya. Kalian tulis saja yang rapi.
Oke, nomor 5. Apa nomor 5? Pada seleksi pemilihan anggota paskibraka tinggi siswa salah satu syarat utama tinggi rata-rata yang terpilih menjadi anggota paskibra putra 175 dan putri 168. Oh, tinggi juga ya. Enggak lolos aku kalau gini. Pada seleksi pemilihan tersebut, simpangan tinggi badan siswa yang terpilih menjadi anggota paskibra putra dan putri tidak lebih dari 2 cm. Tentukan tinggi badan siswa yang terpilih menjadi anggota paskibra putra dan putri. Misalkan X1 tinggi putra yang kepilih, X2 tinggi putri yang kepilih ya. Nah, besar simpangan itu mutlak X kurang X rata-rata. Artinya kurang 2, soalnya nih di sini tidak lebih dari 2 cm. Berarti untuk yang cowok ini, untuk cowok berarti X kurang 175 lebih dari 2 cm. Oke. Berarti minus 2 X kurang 175 kurang dari 2. Ini jadi X, ini 175 positif ke kanan jadi 177. Ini jadi 173. Berarti ini yang cowok ya. Untuk yang cewek berarti ini cewek kan X kurang 168. Wah, tingginya udah kayak yang tadi, minus 2 X kurang 175 kurang dari 2 168 ya, 168. Berarti ini pindah ke kanan jadi 166 X, ini 170. Nah, ini jawaban rentang untuk yang putri, ini yang putra. Oke, mungkin itu dulu. Ntar kalau ada kalian pertanyaan boleh DM di IG aku. Terima kasih udah mampir di channel Wahyu Tani. Oke, tunggu video berikutnya ya.